والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, pada sesi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Bahjat Qulubil Abrar wa Qurrat Uyunil Akhbar atau Qurrat Uyunil Akhyar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya. Bagaimana yang telah diumumkan pada malam hari ini, kita akan membaca hadis yang ke-32, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan tentang nisab zakat hubub dan as-simar, zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan. Ya. Bukan itu sebenarnya, yang bukan hanya sekedar itu yang diterangkan. Bahkan diterangkan juga tentang zakat unta dan zakat perak di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis. Kata beliau rahimahullahu taala, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Salah seorang sahabat muda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang riwayatnya lebih 2000. Dan riwayatnya lebih dari 2000 hadis. Abu Sa'id ini adalah urutan yang kelima dari 7 orang sahabat. 7 orang sahabat ini semuanya secara berurut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang keempat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang kelima adalah Abu Sa'id Al-Khudri ini. Yang keenam adalah Jabir ibn Abdullah ibn Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Dan yang keenam adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ini 7 orang sahabat. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam 2 bait syair dalam Alfiyahnya. Wal mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Iya. Baik. Kata beliau An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqatun." وليس فيما دون 5 أواكن من الورث صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة متفق عليه. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat, tidak ada sedekah pada kurma
yang jumlahnya di bawah 5 wasak. Yang kurma jumlahnya di bawah 5 wasak. Kan diterangkan nanti oleh Syekh, 1 wasak itu berapa. Juga tidak ada zakat pada perak yang jumlahnya kurang dari 5 awaq, dari 5 uqiyah. Kemudian yang ketiga, dan tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Iya. Baik. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadits yang mulia ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batasan-batasan penentuan nisab dari harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Kalau dalam bahasa hadis disebut bahasanya dengan sedekah. Dengan sedekah. Dan maksud sedekah di sini maksudnya zakat. Iya. Harus diketahui bahwa dalam bahasa Arab sedekah dan zakat itu memiliki kesamaan dalam penggunaan. Kadang digunakan untuk yang bermakna wajib dan kadang digunakan untuk yang bermakna sunnah. Iya. Jadi zakat ada 2 macam, ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Demikian pula sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya. Hanya saja kita di dalam bahasa Indonesia kadang zakat itu identik dengan hal yang wajib dan sedekah identik dengan hal yang apa? Hal yang sunnah. Tapi dalam istilah syar'inya tidak. Bahkan sedekah banyak digunakan bermakna wajib. Untuk bermakna wajib. Contoh ayat tentang kewajiban zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebuah sedekah, yaitu maksudnya sebuah zakat. Tutahhiruhum, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Iya. Maka di sini disebut sedekah dengan penamaan apa? Zakat. Disebut zakat itu dengan penamaan sedekah. Ayat yang kedua contohnya untuk golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Akan disebutkan nanti ayatnya oleh penulis di akhir dari syarah hadis ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin", dan seterusnya. Allah firman, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk kaum miskin, kaum fakir, dan seterusnya. Kaum fakir, kaum miskin, dan seterusnya. 8 asnaf akan kita baca nanti ayatnya secara lengkap. Iya. Jadi dalam ayat digunakan kata sedekah, yang maksudnya yang diinginkan adalah zakat yang apa? Yang wajib. Karena itu harus diketahui bahwa penggunaan zakat di dalam bahasa Arab mirip dengan penggunaan sedekah. Kadang digunakan untuk yang bermakna wajib dan kadang digunakan untuk bermakna apa? Bermakna sunnah. Iya. Ini letak masalah ya. Kadang pada sebagian orang memahami nas-nas syariat yang melekat di kepalanya adalah definisi bahasa Indonesia. Sehingga dia ketika membaca ayat-ayat, nas-nas ayat atau hadis, ya, istilah sama dengan bahasa Indonesia, maka yang mendominasi ia di dalam mendefinisikan adalah istilah bahasa Indonesia. Dan ini keliru tentunya. Dan sangat banyak sekali orang yang jatuh dalam kesalahan, ya, keliru di dalam memahami, karena dia posisikan nas-nas bahasa Arab itu kalau sudah di-Indonesiakan pasti maknanya sama, padahal tidak mesti maknanya sama.
Harus dilihat hakikat syar'inya, hakikat syariatnya bagaimana pada kalimat-kalimat yang digunakan tersebut. Iya. Di dalam hadis ini disebut pokok-pokok dari harta yang dizakati. Pokok dari harta yang dizakati. Itu disebutkan korma. Dan korma ini adalah contoh dari hasil bumi yang dizakati. Iya. Apakah hasil buminya berupa biji-bijian, buah-buahan? Iya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini perak dari harta yang dizakati. Nah, kalau diterangkan perak berarti emas juga ikut di dalamnya, sebab ini banyak digandengkan penyebutannya. Dan emas lebih banyak emas lebih berharga di masa dahulu. Iya. Kemudian yang ketiga disebutkan zakat unta. Dan ini contoh dari zakat hewan ternak. Contoh dari zakat hewan ternak. Karena hewan ternak yang dizakati bukan hanya unta saja. Ada 3 jenis hewan yang dizakati. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah apa? Adalah kambing. Ini 3 jenis hewan ternak yang dizakati. Iya. Jadi secara global hadis ini memang dari jawami al-akhbar. Hadis yang mengumpulkan banyak makna, banyak kandungan. Karena itu Syekh rahimahullah membawakan hadis ini di dalam buku ini supaya dipahami kandungan dan cakupan hadis yang luas. Iya. Baik. Tadi maklum ya bahwa zakat itu harta yang dizakati secara global. Ya. Dikatakan wajib zakat kalau terpenuhi padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah syarat keislaman. Syarat keislaman. Disyaratkan orang yang mengeluarkan zakat itu adalah seorang muslim. Iya. Adalah seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua dari syarat kewajiban zakat adalah al-istiqrar al-mulkiyah, tetapnya kepemilikan. Tetapnya kepemilikan. Ya, jadi harta yang dimiliki sudah tetap di dalam kepemilikannya. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan bulughul nisab, dia telah mencapai nisabnya. Jadi ada batasannya, selain disebut nisab. Seperti unta di dalam hadis ini, tidak ada zakatnya kalau untanya tidak sampai 5 ekor. Iya. Demikian pula perak, tidak ada zakatnya kalau tidak sampai 5 uqiyah. Demikian pula pada hasil bumi tidak ada zakatnya kalau jumlah panennya tidak mencapai 5 ausuk, 5 wasak. Jadi ada kadarnya. Iya. Kemudian disyaratkan syarat yang lain. Disyaratkan harus telah dia miliki selama setahun, berputar 1 haul. Iya. Dimiliki selama setahun. Ini syarat berlaku umum kecuali pada beberapa hal. Itu 5 tahun ini, apa berputar selama setahun. Pertama, pada hasil dari zakat perdagangan. Itu tidak mesti. Cukup setahun. Kalau misalnya seorang berdagang, dia telah memiliki modal. Iya.
50 juta, kemudian setengah tahun berikutnya dia mendapatkan hasil 50 juta, maka yang dizakati di tahun depannya 100 juta, bukan 50 juta saja, tapi 100 juta. Karena hasil yang masuk 50 juta di bulan ke-6 itu dihitung ikut kepada asalnya, dihitung pada asalnya. Demikian pula yang tidak mesti ada perputaran haul adalah hasil perkembangbiakan ternak. Kalau seorang memiliki kambing misalnya 80 ekor, ya. Kemudian di tahun berikutnya sudah berkembang kambingnya menjadi 160 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing, karena dihitung seluruhnya. Walaupun 60 ekor itu 80 ekor lahir di bulan 10, tetap dia dihitung masuk kepada apa? Kepada asalnya. Baik, ini secara umumnya syarat-syarat kewajiban zakat. Nah, di sini Syekh rahimahullah menerangkan beberapa kandungan yang terkait dengan hadis ini. Kata beliau, "Ishtamala hadzal haditsu ala tahdidi ansibatil amwal az-zakawiyatil ghaliyah." Sungguhnya hadis ini telah mencakup penyebutan batasan nisab harta-harta zakat yang mahal. Ya. Di dalam hadis disebutkan bagaimana batasannya, apa nisabnya. Ya. Itu yang pertama ya. Wallati tajibu fihi zakat. Dan juga disebutkan dari hal-hal yang wajib padanya zakat. Al-hubub was thimar, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Wal mawashi min al-an'ami thalatha, kemudian hewan ternak dari 3 jenis hewan ternak. Wan nuqud, dan dari uang atau yang memiliki nilai tukar seperti emas dan perak. Wa ma yatafarra'u anha min urudit tijarah, dan apa yang bercabang darinya dari zakat perniagaan. Zakat perniagaan bercabang dari 3 hal ini. Ya. Jadi secara umum bahwa hadis ini sudah mencakup 2 hal penting di pembahasan zakat. Yang pertama, barang-barang apa saja yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua, berapa batasan zakatnya, berapa ukuran zakat wajib dikeluarkan, nisabnya berapa. Jelas ya, berapa kadar harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, itu nisab. Jadi ini 2 pembahasan. Iya, 2 pembahasan. Adapun masalah nisab akan diterangkan satu persatu oleh penulis. Ya, tapi saya perlu ingatkan di sini ya, bahwa barang yang dizakati disebut oleh penulis di sini ada berapa? Ada 4. Barang yang dizakati, harta yang dizakati. Yang pertama adalah biji-bijian dan buah-buahan. Ini pembahasannya dari sebagian ulama. Biji-bijian dan buah-buahan. Dan sebagian ulama lagi ada yang membahasakan hasil bumi. Iya. Al-kharij min al-ard, apa yang keluar dari bumi, hasil bumi. Iya. Baik. Ini semuanya ada maknanya sebenarnya di dalam pembahasan fikih. Karena ada silang pendapat masalah tambang, emas, perak, apakah ada zakat atau tidak, apakah disamakan sama dengan biji-bijian dan buah-buahan. Kalau dikatakan ada zakatnya, maka harusnya dikatakan zakat hasil bumi. Sebab kalau hasil bumi, emas dan perak akan masuk juga di dalamnya. Kalau dikatakan biji-bijian dan buah-buahan saja, berarti emas dan perak apa? Tidak masuk. Perhatikannya adalah membahasakan. Iya. Baik. Dan saya tidak membahas untuk hal itu ya. Iya. Walaupun dari sisi kias memang harusnya dimasukkan. Ya, dan ini pemungutan zakat dalam hal yang seperti ini dari ijtihad pemerintah. Kalau dia pungut untuk kemaslahatan rakyat,
dan kemaslahatan 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah hal yang bagus. Baik. Berkaitan dengan biji-bijian dan buah-buahan, apa ukuran biji-bijian itu? Buah-buahan dikatakan wajib zakat. Sebab biji-bijian dan buah-buahan banyak kan? Ya. Beras, ya. Jagung, ya. Nah, mungkin akan masuk ke dalam kopi dan semisal dengannya. Ya. Sekarang apa ukuran bahwa dia dihitung sebagai apa? Barang zakat atau hal yang wajib dizakati? Ya. Nah, ini ya yang menjadi letak silam pendapat di kalangan ulama. Ini cukup panjang ya pembahasannya di bab zakat. Ya, dan tentunya saya di kesempatan ini hanya memberi kesimpulan. Bahwa kesimpulannya bahwa pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini, yang dizakati itu dari biji-bijian dan buah-buahan adalah apa yang dimakan. Iya. Apa yang dimakan sebagai makanan pokok, kemudian iya, dia bisa disimpan. Inilah yang wajib dizakati. Iya. Adapun kalau dia makanan tapi tidak bisa disimpan, seperti semangka, ya, sayur-sayuran, ini ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya. Ini itu pedagang wortel, petani wortel jangan bertanya, kalau saya panen wortel ada zakat atau tidak? Jelas ya? Sebab ini memang tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Tidak bisa disimpan lama wortel itu. Ada bisa simpan wortel sampai setahun? Tidak bisa. Jelas ya? Ada yang bisa menyimpannya dalam waktu lama? Ini tidak. Maka dia tidak masuk di dalam yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau beras masuk atau tidak? Jawabannya masuk. Jagung masuk atau tidak? Ya, jagung tidak masuk ya di dalam barang yang dizakat. Ya, jadi demikian cara mengukurnya. Ya, demikian cara mengukurnya. Baik. Jadi ini yang dikatakan hasil bumi yang dikeluarkan zakatnya, atau barang yang dizakati. Baik. Adapun uang, sini disebut perak ya, masuk juga emas. Dan apa yang semada dengan emas dan perak itu dizakati juga. Seperti mata uang sekarang, itu kedudukannya sama dengan emas dan perak. Seperti surat-surat berharga, ya, cek, obligasi, dan semisal dengannya. Ini masuk dari barang-barang yang dizakati. Ya. Baik. Adapun 3 hewan ternak dimaklumi ya, sekira ini jelas. Nah, untuk zakat perdagangan disyaratkan bahwa dia telah meniatkan barang itu untuk diperdagangkan. Syaratkan niat. Iya. Jadi kalau seorang beli tanah untuk dia simpan sendiri, dia pakai sendiri, tidak usah dia tanya ada zakatnya atau tidak. Ya, karena jelas ada zakat atau tidak pada tanah dibeli sendiri, tidak ada zakatnya. Jelas ya? Karena dia tidak niat memperdagangkannya. Tapi kalau dia beli tanah, dia beli rumah, memang niatnya untuk dia perdagangkan, mulai dari dia niatkan tersebut sudah terhitung apa? Sudah terhitung dia menjalani nisab, menjalani ketentuan. Iya. Baik. Ini secara global ya, ketentuan-ketentuan umum terkait dengan harta-harta yang dizakati dari 4 harta ini. Iya. Apa yang keluar dari 4 ini umumnya tidak masuk. Walaupun sebagiannya ada silam pendapat, seperti yang saya sebut tadi tentang tambang. Ada sebagian silam pendapat pada barang-barang yang berharga, seperti berlian. Iya.
yang semisal dengannya. Kalau nelayan, bagaimana nelayan? Panen ikan nelayan, ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya untuk nelayan. Nah, ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Jelasnya untuk ikannya itu tidak ada zakatnya. Iya. Bagaimana dengan gaji pegawai? Ada zakat atau tidak? Iya. Jawabannya gaji, upah, ya, dan semisal dengannya. Demikian pula sewaan rumah. Itu dizakati nanti kalau sudah mencapai nisab dan telah berputar selama setahun, dipegang selama setahun. Adapun kalau dia punya penghasilan bulanan, hari ini dia terima, mungkin akhir bulan habis, nah, maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Baik. Jadi ini secara globalnya penjelasan tentang barang-barang yang dizakati. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana nisabnya, perhitungannya. Kata beliau rahimahullah, amma zakatul hububi wat thimar fa inna nass hadzal hadits anna nisabaha khamsatu awsuq. Adapun zakat biji-bijian dan buah-buahan, sesungguhnya nas dari hadis ini menjelaskan bahwa nisabnya adalah 5 wasak. Adalah 5 wasak. Fama duna dzalik la zakata fihi. Apa yang kurang dari ini tidak ada zakat di dalamnya. Wal wasaku sittuna sa'an. Dan satu wasak itu isinya 60 sa'. Ini satu wasak ya. Satu wasak isinya berapa? 60 sa'. Jadi kalau 5 wasak berapa sa'? 5 wasak. 5 kali 60 berarti 300 sa'. Baik. Jadi itu jumlahnya 5 wasak. 300 sa'. Sisa satu sa'-nya berapa ukuran satu sa'? Ini yang agak ribet ya. So, para ulama silang pendapat dalam hal ini. Iya. Oleh itu Syekh Ibnu Utsaimin 2 kilo 40 gram. Oleh itu Syekh Ahmad An-Najmi 2,4 kilo. Kalau hitungan Lajnah Daimah 3 kilo. 3 kilo. Iya. Nisab digunakan dalam pembayaran dan dalam pemungutan. Kalau dia di pembayaran nggak apa-apa, pakai 3 kilo kalau membayar. Keluarkan 3 kilo, hitung 3 kilo. Tapi kalau menghitung kewajiban, hitung dari mana 3 kilo atau 2 kilo, 4 gram, 40 gram. Ambil yang paling sedikit, itu lebih selamat ya. Dan lebih baik untuk seseorang. Diambil yang paling sedikit. Ya, sebab untuk memastikan sok juga agak sulit memang. Iya. Sebab ini kadang tergantung terkait dengan riwayat-riwayat. Ya. Periwayatan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin beliau pastikan 2 kilo 40 gram itu, beliau mengatakan bahwa beliau ada diketemukan di bangunan-bangunan tua di Qasim ada sa' yang diketemukan di situ sa'. Dan di sa' itu tertulis riwayat-periwayatan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Jadi memang sampai sekarang masih ada. Nabi sa' yang beliau pakai ditiru oleh sahabat. Dicocokkan, dipaskan. Begitu pas, para sahabat punya sa', ditiru juga oleh tabi'in, dipaskan sa' mereka. Tabi'in terus meniru hingga hari ini. Hingga hari ini para ulama kita masih punya tiruan secara bersambung. Ya. Dan kita punya periwayatan-periwayatannya. Kita ada punya periwayatan dari jalur Syekh Ahmad An-Najmi, juga dari jalur Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Ya. Bersambung sampai ke Nabi. Untuk apa? Periwayatan sa'. Jadi memang ya, di jalur Syekh Ahmad Najmi beliau sendiri mengukur, dan saya dengar sendiri dari beliau. Ya, beliau mengukurnya pada setiap sa'-nya, ya, itu 600 gram
atau pada setiap mudnya 600 gram. Jadi satu sa' dia akan terhitung ya 2, berapa? 2,4. Karena satu sa' 4 mud. Satu sa' 4 mud. Baik. Sebenarnya saya tidak ingin memperpanjang dalam hal ini bahwa sa' itu seperti itu keadaannya. Ya. Jadi kalau seorang dia ukur, ya, dia keluarkan kewajiban, dia ukur yang paling sedikit. Ya, dia hitung dari yang paling sedikit. Demikian. Tapi kalau dia mengeluarkan, dia hitung yang paling banyak, dia ambil 3 kilo. Keluarkan zakat fitri, keluarkan 3 kilo. Ya, jelas ya? Keluarkan 3 kilo. Itu lebih selamat. Jadi dia punya kewajiban, ya, saya hitung hasil panen saya. Saya hitung 2 kilo 40 gram per stoknya. Dia bagi. Demikian. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, fatakunul khamsatul awsuq 300 sa'in. Maka 5 wasak itu menjadi 300 sa'. Wa man balagat qububu zar'ihi aw maghalli samarihi hadha al-miqdar fa akthar fa alayhi zakatuhu fima sukiya bi ma'unatin nisfu al-'ushr wa fima sukiya bi ghairi ma'unatil 'ushr. Iya. Jadi kata beliau, siapa yang biji-bijian kebunnya atau hasil dari buah-buahannya sampai ke jumlah ini 300 sa' atau lebih, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang dikeluarkan? Ya, di sini ada rincian pada zakat dikeluarkan. Dilihat, ini tanaman perlu perawatan atau tidak? Ada biaya atau tidak? Kalau dia dengan biaya, maka hanya dikeluarkan berapa? Dikeluarkan dikeluarkan 10. Dikeluarkan 5 yang dikeluarkan. Nisful usyur. Iya. Tapi kalau ya hasil tanaman tersebut ya tanpa biaya, air dapat pengairan sendiri dari beduk, misalnya dari sungai, ya hujan, ya tumbuh sendirinya, dia tidak perlu biaya perawatan, maka ini dikeluarkan 1/10-nya. Dikeluarkan 1/10-nya. Baik. Ya maaf tadi 1/5 ya, bukan 1/5. Harusnya 1/20 ya, 1/20. Berarti kalau kita hitung pakai persen, kalau dia pakai biaya, dihitung berapa? 5%. Kalau dia tanpa biaya, dihitung berapa persen yang keluar? 10%. Baik. Iya. Kemudian kata beliau, wa amma zakatul mawashi, adapun zakat hewan ternak, falaysa fima duna 50 min al-ibli syai'un. Ya, kalau zakat ternak yang kurang dari 5 ekor unta tidak ada zakatnya. Kalau kurang 5 ekor. Fa idza balagat 5 fa fiha syatun. Kalau unta sudah mencapai 5 ekor, wajib keluar 1 ekor kambing. Ya bayar pakai kambing ya, 1 ekor. Wa fi kulli khamsin syatan. Ya, wa fi kulli khamsin syatun ila 25. Iya. Fa fiha bintu makhab. Jadi terus begitu, 5 bertambah lagi 5 jadi 10, dikeluarkan 2 ekor kambing. Bertambah lagi 5 jadi 15, dia keluarkan berapa? 3 ekor kambing. Bertambah lagi 5 hingga 20, berarti berapa? 4 ekor kambing. Bertambah lagi 5 jadi 25, berarti berapa ekor kambing? Ya. Kalau sudah 25 tidak ada kambing. Ya. Ini sudah masuk ke bintu makhab. Ya. Unta betina berumur 1 tahun. Dikeluarkan kalau sudah sampai 25 ekor. Jelas ya? Nah, wahiyal lati tamma laha sana. Dan bintu makhab itu unta betina yang telah sempurna umurnya 1 tahun. Wa fi 36 bintu labun. Ya. Dari 25 sampai ke 36 dikeluarkan 1 bintu labun. Laha sanatan. Bintu labun itu unta betina sudah berumur berapa? 2 tahun. Wa fi 46 hiqqa laha 3 sinin. Kalau untanya sudah mencapai jumlah
atau 60 berapa? 46 sampai kepada 46, maka dikeluarkan satu ekor hiqqah. Hiqqah ini adalah unta betina yang berumur berapa? Berumur 3 tahun. Iya. Wa fi 61 jada'ah. Dan kalau sudah sampai unta itu 61 ekor, dikeluarkan jada'ah laha 4 sinin. Dikeluarkan unta jada'ah, yaitu unta betina yang telah berumur 4 tahun. Jelas ya? Wa fi 76 binta labun. Kalau sudah sampai ke jumlah 76, dikeluarkan 2 bintu labun. Wa fi 91 hiqqatan. Kalau sampai jumlahnya 91 ekor, maka dikeluarkan 2 hiqqah. Iya. Fama zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Dan kalau sudah lebih 1000, kalau sudah lebih 120 ekor, maka pada setiap kelipatan 40 dikeluarkan 1 bintu labun, dan setiap kelipatan 50 dikeluarkan berapa? 1 hiqqah. 1 hiqqah. Baik. Jadi jelas sampai sini ya. Zakat untuk apa? Untuk unta, ya. Kadang kambing dan kadang apa? Unta sendiri. Kambing itu dikeluarkan zakat dengan kambing kalau jumlahnya dari 5 sampai 24. Kalau dia memiliki unta tidak sampai 25, 5 tidak hingga 24, maka yang dikeluarkan kambing. Setiap kelipatan 5 dikeluarkan 1 ekor kambing. Setiap kelipatan apa? 5. Jelas ya, dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah, untuk unta, ya, unta itu dihitung zakatnya dengan 4 jenis ekor unta. Ini kalau untanya dari 25 hingga 120. Tapi kalau sudah sampai 121, ya, dan seterusnya, yang dikeluarkan cuma 2 jenis saja. Hanya bintu labun dan hiqqah saja. Baik, saya kembali kepada 25 hingga 120. Ada 4 jenis unta dikeluarkan. Ya, ada bintu makhat yang pertama. Bintu makhat unta apa? Berumur berapa? 1 tahun. Unta betina berumur 1 tahun. Yang kedua bintu labun, unta betina berumur berapa? 2 tahun. Yang ketiga hiqqah, unta betina berumur berapa? 3 tahun. Yang keempat, jada, unta yang berumur berapa? 4 tahun. Iya. Jelas ya? Baik. Demikian kesimpulan umumnya. Ya. Yang rinciannya, kalau dari jumlah 25 hingga jumlah 35 itu dikeluarkan 1 bintu makhat. Dari 36 hingga 45 dikeluarkan 1 bintu labun. Dari 46 hingga 60 dikeluarkan 1 hiqqah. Dari 61 hingga 75 dikeluarkan 1 jadar. Dari 76 hingga 90 dikeluarkan 2 bintu labun. Dari 90 hingga 120 dikeluarkan 2 hiqqah. Dikeluarkan 2 hiqqah. Jelas ya? Kalau sudah 121, nah ini setiap kelipatan 40 dikeluarkan berapa? Bintu labun. Dan setiap kelipatan 50 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan hiqqah. Ya kalau 130 berapa yang dikeluarkan? 130. Bagaimana ngitungnya? 130. 2 bintu labun, 1 hiqqah. 40, 80, tambah 50 berarti 130. Berarti 40, 50. 2 bintu labun, 1 apa? 1 hiqqah. So kaidahnya kelipatan 40 apa? Bintu labun, kelipatan 50 hiqqah. Kalau 140 berapa yang dikeluarkan? Ayo 140. Kita menghitung biar enggak ngantuk. Ya, 50, 40. Berarti 2
hiqqah 1 bintu labun. Kalau 150 dikeluarkan 3 hiqqah. Kalau 160 dikeluarkan 4 bintu labun. 40 kan 160. Kalau 170 ayo cepat jatuhnya. 40 berarti 3 bintu labun 1 hiqqah. Ya, 80 2 hiqqah 2 bintu labun. 90 3 hiqqah 1 bintu labun. Kalau 200 200 antum pilih apa? Kalau hiqqah bisa 4. Kalau bintu labun bisa 5. Pilih yang mana? Ya. Di sini silahkan pilih sesuai dengan yang mudah saja. Ya. Apa yang ada yang dia punya silahkan dia keluarkan. Tidak ada masalah. Demikian ya cara menghitungnya. Jadi kalau unta ya. Sekarang kita lihat kalau sapi. Kata beliau wa amma nisabul baqar qad salatuna fiha tabi' atau tabi'a lahu sanatun. Iya. Kata beliau adapun sapi nisabnya 30 itu keluar 1 tabi' dan 1 tabi'ah. Iya. Tabi' itu artinya unta sapi berumur 1 tahun. Boleh sapi jantan, boleh sapi apa? Betina. Ini kalau dia punya 30 ekor sapi. Wa fi arba'in musinna laha sanatan. Dan kalau dia memiliki sapi jumlahnya 40, dia keluarkan musinna. Sapi yang berumur 2 tahun. Thumma fi kulli sanatin tabi wa fi kulli arba'in musinna. Kemudian setiap 30 keluar 1 tabi dan setiap 40 keluar 1 apa? 1 musinna. Iya. Jadi kalau seorang memiliki 50, berapa yang dikeluarkan? Tabi atau musinna? Masih musinna ya, sebab 40 masih ada lebih 10 tidak dihitung. Iya. Kalau 70 dia punya 70 ekor sapi, berapa yang dikeluarkan? 1 tabi, 1 apa? Musinna, sebab 30-40. Kalau dia punya 80, dia keluarkan 4, dia keluarkan 2 ekor musinna. Ya, kalau 90, dikeluarkan 3 ekor, 30, berarti 3 ekor apa? Tabi. Kalau 100, 30, 40, berarti 2 tabi, 1 apa? Musinna. Kalau 110 berarti 2 musinna 1 tabi. 40, 30. Ya begitu ya menghitungnya. Jangan terlalu lama begitu. Baik. Kata beliau rahimahullah, selesai ya. Ini insyaallah mudah kalau sapi mudah. Yang agak perlu dihafal itu kalau apa? Unta. Ya. Kambing juga mudah kalau kambing. Kita lihat kambing. Amma nisabul ghanam fa aqalluhu 40 fiha syah. Adapun nisab untuk kambing paling sedikitnya 40. Ya, kalau sudah punya 40 kambing, tidak ada perbedaan ya antara hewan-hewan ini, kecil, besar, baru lahir, ya, atau sudah berumur sekian tahun, tidak ada perbedaan. Yang penting wujudnya ada, maka itu sudah dihitung 1. Jelas ya? Baik. Fa aqalluhu 40. Adapun kambing paling sedikitnya 40. Fiha syah. Kalau 40 berarti keluar 1 ekor kambing. Wa fi 21 wa 100 syatan. Ya. Jadi keluar 1 ekor kambing kalau jumlah 40 hingga 120. 120. Nah, kalau sudah lewat 120, 121, maka dikeluarkan berapa? 2 ekor kambing. Iya. Baik. Hingga 201. Ya, 121 hingga 200 itu 2 ekor kambing. Dari 201, ya, seterusnya itu 201 dan seterusnya dikeluarkan 3 ekor apa? Kambing. Tapi nanti kalau sudah lebih 300
setiap 100-nya dihitung 1 ekor kambing. Setiap 100-nya. Jadi dari 201 hingga 399 itu hanya dikeluarkan 3 ekor kambing. Ya. Hingga 399. Tapi kalau sudah 400 keluar 4 ekor kambing. Setiap 100 1 ekor kambing. 500 5 ekor kambing. 600 6 ekor kambing. Demikian. Baik, selesai ya. Kemudian kata beliau, wa ma bainal fardaini yuqalu lahu waqaf. Apa yang antara dua fard, dua kewajiban itu disebut waqaf. Fil mawashi khassah, la syai'a fihi bal huwa afu. Apa hukumnya waqaf ini? Ini waqaf khusus di hewan ternak saja. Hanya berada di hewan ternak pembahasannya. Ya, tidak ada kewajiban zakat padanya, itu dimaafkan. Jadi kalau dia punya 40 sampai 120 ekor, ini lumayan, jaraknya berapa ini? Bedanya 80 ekor ya. 80 ekor ini tidak ada zakatnya. Ya. Jelas ya? Baik. Ini jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Nah, itu waqaf namanya, dimaafkan. Jumlah antara dua kewajiban itu disebut waqaf, dan itu dimaafkan, tidak dihitung. Kemudian kata beliau, wa amma baqiyatul hayawanat kal khayli wal bighali wal hamiri wa ghairiha falaysa fihi zakatun illa idza u'idda lil bai' wasyira'. Adapun hewan-hewan yang lain seperti kuda, bigal. Ya, bigal ini apa ya? Perkawinan antara keledai dan kuda. Nah, itu bigal namanya. Wal hamir, hamir keledai. Wa ghairiha dan semisal dengannya, falaysa fihi zakat. Ini tidak ada zakat. Ya, kalau kerbau gimana? Ada zakat atau tidak kerbau? Kerbau itu sama ya dengan sapi. Sama dengan sapi. Baik. Kalau rusa bagaimana rusa? Ada zakatnya rusa atau tidak? Jawabannya tidak ada. Karena ini tidak masuk dalam 3 hewan ternak itu. Jadi hewan ternak yang dizakati cuma 3 saja. Baik. Kemudian kata beliau, wa man nisabun nuqudi min al-fidda fa aqallu 5 awaq. Adapun nisab uang dari perak paling sedikitnya 5 uqiyah. Wal uqiyatu 40 dirham, dan 1 uqiyah itu senilai 40 dirham, 1 uqiyah. Iya. Jadi kalau 5 uqiyah berarti berapa semuanya jumlahnya? Berapa dirham? 200 dirham. Jelas ya? 200 dirham. Baik. Kita lihat pemata balagat indahu mi'ata dirhamin fatihi rubul usyur. Kapan hartanya mencapai 40 dirham maka dikeluarkan 2,5%. 1/40 dia keluarkan. 1/40. Iya. Baik. Jelas ya? Itu istilah pembagiannya ya, 2,5% atau 1/40 sama saja. Kemudian ya ini kalau apa namanya? Kalau perak ya. Ya, dan diukur dengan ukuran kekinian 200 dirham itu jumlahnya semuanya berapa? Jumlahnya 595 gram. 595 gram. Itu kalau diukur dengan jumlah kekinian. Iya. 500 berapa? 95 gram. Nah, jadi kalau dihitung per dirhamnya itu 2,975 gram untuk 1 dirham. 2,975 gram. Baik. Iya. Kalau emas itu per gramnya 4,25 gram. Per ininya, per dinarnya 4,25 gram per dinarnya. Iya. Dan ukuran emas adalah 20 dinar. Ya, berarti dia akan mencapai nanti 86 gram. Iya. Itu untuk ukuran emas. Ya, adapun ya dikeluarkan kalau dia berbentuk uang, mata uang, maka diukur kepada yang paling sedikit nilainya dari 2 ini. Ya, anggaplah misalnya emas dengan perak ya.
Kalau ternyata emas nilainya 6 juta dan perak nilainya 10 juta, maka dihitung dengan zakat emas. Kalau ternyata perak nilainya 5 juta, emas nilainya 10 juta, maka dihitung dengan zakat apa? Dihitung dengan zakat perak. Demikian. Kata beliau, wa kadzalika ma tafarra'a an naqdaini min urud at-tijarah. Demikian pula apa yang bercabang dari dua jenis harta ini, dari barang-barang yang diperdagangkan. Ya, maksudnya dari dua jenis barang yang ditukar ini, emas dan perak. Kata beliau, wa huwa kullu ma u'idda lil bai' wasyira' li ajli al-maksab wal ribh. Yang dimaksud yang urud at-tijarah adalah setiap barang yang dipersiapkan untuk dijual. Ya, diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil dan keuntungan. Fayuqawwam idza hala al-haul bi qimatin nuqud. Maka ditakwim, ya, dihitung jumlahnya sesuai dengan harga uang itu, harga emas dan perak itu. Fayukhraju anhu rubul usyur, lalu dikeluarkan 40 atau 2,5%. Wala budda fi jami'iha min tamamil haul illa al-hubub was-thimar. Dan harus pada seluruh barang zakat itu sempurna haulnya, maksudnya harus berputar 1 tahun, kecuali pada biji-bijian dan buah-buahan. Fa innaha tukhraju zakatuha waqt al-hasad wal jadad. Ya, sebab yang seperti ini dikeluarkan zakatnya ketika apa? Dipanen. Ini tadi kita lupa ya, kecualikan yang berputar padanya 1 tahun. Ya, termasuk ini juga ya pada biji-bijian dan buah-buahan. Ya, itu tidak ditunggu dimiliki setahun, tidak ditunggu dimiliki setahun. Tapi cukup dia telah sampai jumlah tersebut. Begitu dipanen, ya sampai nisab dipanen, maka di waktu dipanennya dikeluarkan zakatnya. Nah, kata beliau, qala Allah Ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkanlah haknya, zakatnya ketika dipanennya. Kata beliau, fa hadhihi asnaful amwali allati tajibu fiha zakat. Ini adalah jenis-jenis barang yang wajib padanya zakat beserta nisab-nisabnya. Kemudian terakhir, Syekh rahimahullah menyebutkan di sini tentang penyalurannya. Kata beliau, amma masrafuha falil asnafi tsamaniyah al-madhkurina fi qawlihi ta'ala. Adapun penyalurannya adalah untuk 8 golongan yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Iya. Baik. Lanjutan ayat, fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas sadaqat, sungguhnya sadaqat. Ini sama ya, sudah kita terangkan di awal pembahasan, sedekah bermakna apa? Zakat. Untuk fuqara, orang yang fakir, dan masakin, orang yang miskin. Fakir dan miskin ini sama dalam sisi dua-duanya tidak memiliki kecukupan apa yang dia perlukan. Tidak memiliki kecukupan dari keperluannya. Hanya saja fakir itu keadaannya lebih memprihatinkan. Lebih memprihatinkan untuk orang fakir. Ya, karena para ulama kalau fakir itu dia tidak memiliki harta sama sekali yang mencukupinya, atau dia punya tetapi kurang dari setengah. Fakir namanya. Kalau dia miliki lebih dari setengah dari keperluannya tapi belum cukup, itu namanya miskin. Itu namanya miskin. Contoh seorang, misalnya dia punya anak, ya, 5 orang. Dia punya istri 1 orang. Ya. Jelas ya? Anggaplah keperluan bulanannya, ya, kira-kira berapa ya? Anggap misalnya 2 juta. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia penghasilannya kurang dari 1 juta, dia dihitung apa? Fakir atau miskin? Dihitung fakir. Kalau penghasilannya 1,5 juta, tapi belum sampai 2 juta, ini dihitung apa? Dihitung miskin. Ini cara mengukurnya ya. Baik. Ini untuk fakir dan miskin. Yang kedua, yang ketiga, al-amilin alaiha, bekerja pada zakat. Amil ini masuk di dalamnya yang ditugaskan oleh pemerintah. Sebab amil jangan setiap orang mengangkat dirinya sebagai amil. Posisi amil zakat. Ya.
Saya kumpul zakat dari orang, kemudian dia bagi dirinya sendiri. Iya. Itu bukan amil ya yang dimaksud, tapi amil ini ditunjuk oleh pemerintah. Ditunjuk oleh pemerintah. Karena itu di zakat fitri tidak ada amilnya ya. Iya. Zakat fitri itu hanya untuk fakir miskin saja. Zakat fitri. Baik. Kalau amil ini memang kerja dia di zakat. Dia kerja. Orang kaya pun kalau dia kerja di zakat dikasih. Ya. Sebab memang itu sudah jatah yang Allah tetapkan untuk amil. Jelas ya? Jadi yang dimaksud dengan amil ditunjuk oleh pemerintah. Demikian pula pada lembaga-lembaga resmi yang disyahkan oleh pemerintah berhak mengumpulkan zakat, tidak apa-apa. Pegawainya dianggap amil. Tidak ada masalah. Diberi dari harta zakat. Baik. Yang keempat, al-mu'allafa qulubuhum. Iya. Orang yang hatinya dilembutkan. Ini masuk dua orang. Yang pertama orang kafir yang dikhawatirkan kejelekannya. Dikhawatirkan kejelekannya diberi supaya dia tidak berbuat jelek. Nah itu kata sebagian sahabat yang dulunya dia kafir, dulunya wajah Nabi Muhammad wajah yang paling aku benci. Ya, katakan seperti itu. Wajah yang paling apa? Aku benci. Tapi setelah itu Nabi Muhammad memberi kepadaku 100 ekor unta. Setelah itu diberi lagi 100 ekor unta. Maka berubahlah wajah Nabi Muhammad menjadi wajah yang paling kucintai. Ya. Perhatikan lulu hatinya dengan apa? Dengan pemberian. Ya. Dan ini tabiat ya pada manusia. Ya, tabiat pada manusia. Kemudian yang kedua dari mu'allafa adalah muslim yang baru masuk, kafir yang baru masuk Islam. Ya muslim mu'allaf, ini istilah orang Indonesia ya. Mu'allaf orang baru masuk Islam. Tapi kalau mu'allaf dalam istilah syar'i itu dua hal tadi. Baik. Kemudian yang keempat atau yang kelima, wafir riqabi. Ya. Wafir riqab. Dan dalam membebaskan dirinya seperti budak membebaskan diri. Ya. Maka ini masuk di dalamnya. Diberi dari zakat untuk dibantu pada budak mukasab. Kemudian yang keenam, al-gharimin. Yang menanggung utang. Dan orang yang menanggung utang dua jenis. Ada menanggung utang karena maslahat dirinya sendiri, ada menanggung utang karena maslahat orang lain. Ini diberi semuanya dari zakat. Kemudian yang ketiga, fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah di sini yang dimaksud adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, jangan diartikan umumnya fi sabilillah semuanya masuk. Apa saja sedikit-sedikit fi sabilillah. Ya, sampai untuk biaya partai juga fi sabilillah. Nah, ini tidak benar ya. Baik, fi sabilillah khusus jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir ibnu sabil yang ke-8. Orang yang kehabisan bekal. Ya. Dia dalam perjalanan habis bekalnya, maka diberi keperluan, diberi bekal sesuai dengan keperluannya. Apa yang mencocokinya, diberi dari zakat. Iya. Jelas ya? Fardatan min Allah, kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak diberi zakat, siapa yang tidak. Dan Allah Maha bijaksana dalam segala ketentuannya, hukum-hukum dan takdirnya. Baik, segera cukup di sini ya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan saya kira besok aja. Ya, insyaallah untuk malam ini kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.